Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Mari kita awali aktivitas belajar mengajar ini dengan sama-sama membaca doa seperti biasa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Allahumma inni asta'inuka wa as'aluka an taj'alani min ibadika sholihin. Allahumma wafiqni li ta'atika wa ittiba'i rasulika wal birri bi walidayya wa husni taraki min masyaikhi. Allahumma ij'alni minal hukama'i al mujawwadina bil ilmi ma'al istiqomati fi ibadatika wa husni syukrika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita istiqomah mencari ilmu dan mendapatkan ilmu yang banyak dan manfaat. Hari ini materinya adalah tentang meyakini atau beriman kepada hari akhir. Ya. Beriman kepada hari akhir. Nah, segala sesuatu itu pasti ada awal, pasti ada akhir. Seperti yang saya pegang spidol ini, ada awal, ada akhir. Itulah kehidupan. Sama manusia juga. Ada awal, non, lahir, bet, ada akhir, death. Tengah-tengah apa? C, choice, pilihan. Itulah kehidupan. Kita pun sama, ya. Tadi lahir, ujungnya kematian. Tengah-tengahnya adalah kita nih sedang hidup. Hidup itu pilihan, ya. Makanya pilihan mau baik atau tidak, mau baik atau buruk, silahkan, itu mah pilihan Anda. Di dalam Islam itu waktu itu disebutnya waktu itu udah jadi bahasa Arab, udah jadi bahasa Indonesia itu. Ya, ini waktu itu terbagi 3. Kalau kita telaah, ada waktu di mana zaman, ya, zaman purbakala, waktu bukan, waktu. Zaman Nabi Nuh, waktu, ya. Zaman Nabi Adam, zaman milenial, sama itu waktu, zaman. Waktu di mana al-asr, al-asr. Ada surat al-asr, nah itu demi waktu al-asr. Ada yang disebut dengan as-sa'ah, ya, sa'ah. Nah, apa bedanya waktu bimana zaman, asar dan sa'ah? Ada yang tahu? Silahkan angkat tangan. Zaman itu adalah keseluruhan aktivitas, ya, dimulai kelahiran sampai kematian itu namanya zaman. Zaman. Kalau asar itu adalah kegiatan hari ini, ya, waktu hari ini namanya asar. Jadi apabila kita ada waktu, ada peluang, tapi kita tidak bergerak, dalam Quran apa disebutnya? Rugi. Al-asr, wal asri innal insana lafi
khusrin. Karena banyak kesempatan tapi kita diam. Itu namanya asar. Ya, illal ladzina amanu, kecuali yang beriman, artinya paham tentang ilmu, tentang waktu. Pasti ada kesempatan diraih, tidak disia-siakan. Makanya al-asr itu adalah waktu yang sekarang, yang kita mau diraih, ya, yang kita hadapi, tapi kita ada kesempatan, banyak kesempatan tidak diraihnya. Itu banyak kerugian di sana. Dan kebanyakan kita itu di sini terkesereok, terpleset. Banyak tidak, atau banyak yang tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Al-Asr khusus. Al-Asr itu ada surah Al-Quran Al-Asr. Saat itu adalah maknanya nanti. Manis sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, kapan tuh kiamat? Nah, maknanya kiamat, saat itu adalah kiamat. Jadi nanti sesuatu yang akan terjadi nanti, ya. Nah, ini yang bahasan kita adalah sa'ah. Maknanya adalah kiamat atau akhir zaman atau hari akhir. Hari akhir itu di saat kita tidak bisa bernafas. Tidak bisa bersama. Itu hari akhir kita, hari mati manusia, namanya kematian. Ya, kematian itu ulama yang menyebutkan itu adalah kiamat sugro. Ya, nah ada ciri-ciri yang lain kiamat itu. Nabi menyampaikan beberapa hadis, ada yang menyebutkan 7, ada yang 10, ada yang 15. Ya, namun keyakinan kita kepada Al-Quran, kepada hari akhir, itu termuat dalam Quran, itu dalam surat Ali Imran. Ingat, dalam surat Ali Imran ayat 185. Ayat 185. Ya, kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sadaqallahul adzim. Coba Wita baca. Kullu nafsin dha'iqatul maut, yang baca. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dibacanya nafsing. Kenapa? Karena ihfa. Apa tanda ihfa? Tanwin menghadapi huruf dha. Jadi kita baca Quran harus memakai kaidah-kaidah yang sudah diajarkan tentunya, ya, kaidah-kaidah tajwid. Setiap manusia itu akan datang atau akan menghampiri kematian, akan datang kematian. Nah, bahasa kemenagnya, tiap yang berjiwa akan merasakan kematian. Terjemahnya dari kemenag. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan kematian. Apa saja yang punya jiwa, yang punya ruh, itu akan datang kematian, akan hancur. Ya, nah kehancuran itu salah satunya kiamat tadi. Itu dalam hadis disebutkan ada 10 ciri-ciri kiamat. Innaha lan takum hatta tara asyra ayah. Tidak akan terjadi kiamat kecuali sudah ada 10 ayat. Pertama,
ad-dukhon, adanya dukhon. Dukhon itu apa dukhon? Asap. Tapi makna di sini adalah semua bumi ini ditutupi oleh awan, sehingga matahari tidak ada. Apabila matahari tidak ada, otomatis tidak bisa ada ultraviolet, tidak ada unsur-unsur yang lain, kimia-kimia yang lain yang dikeluarkan oleh matahari, sehingga akan ada kematian. Yang kedua, ad-dajjal, wad-dajjal. Bisa dilihat dalam video ini. 10 tanda-tanda kiamat besar disebutkan oleh Nabi SAW. Kata beliau, amblasnya bumi di belahan timur yang pertama, terjadi gempa besar. Sebagian ulama hadis mengatakan bagian Asia. Di mana Allah? Tapi ini tanda-tanda kiamat besar akan terjadi. Kemudian terjadi lagi longsor bumi di belahan barat. Di sisi barat bumi kita tahu wilayah Afrika dan seterusnya. Kemudian amblasnya bumi di Jazirah Arab. Ini yang dimaksud dengan amblasnya bumi, artinya longsor yang besar, yang sulit lagi untuk ditimbun, dan nggak bisa ditimbun, nggak bisa diperbaiki. Kalau di situ ada kota, ada kampung, pasti hancur. Tiga sekaligus terjadi longsor di 3 titik yang berbeda dan secara waktu atau dalam waktu yang bersamaan. Ini sudah langsung 3 tanda-tanda kiamat. Jadi pada saat terjadi di timur itu tanda-tanda kiamat besar 1. Terjadi di barat, tanda-tanda kiamat besar 2. Terjadi di Jazirah Arab, tanda-tanda kiamat besar 3. Kemudian di dalam hadis ini disebutkan secara beracak. Nanti sebentar setelah saya terjemahkan hadis ini, saya akan sebutkan urutannya. Lalu kata Nabi SAW, kabut yang menutupi bumi ini. Kemudian ada Dajjal. Jadi kabut itu dihitung dalam hadis ini yang keempat. Dajjal yang kelima. Kemudian yang keenam, binatang melata. Nanti akan saya jelaskan juga apa yang dimaksud dengan binatang melata. Yang ketujuh, keluarnya Ya'juj Ma'juj. Ini juga akan kita jelaskan nanti. Kemudian yang kedelapan, matahari terbit dari tempat terbenamnya. Yang kesembilan, keluarnya api dari perut kota Aden yang menghalau manusia. Sulit, manusia tidak bisa melalui Jazirah Arab. Kemudian yang ke-10, turunnya Isa putra Maryam. Turunnya Isa putra Maryam. Tentu saya katakan dari hadis ini disebutkan dan disepakati oleh para ulama, sifatnya teracak karena cukup banyak dalil-dalil yang lain yang mengurut kejadian ini. Urutan yang pertama dari 10 ini adalah keluarnya Dajjal. Ini urutan pertama. Dajjal, jemaah sekalian, adalah diambil dari kata-kata Dajjal yang berarti kekacauan. Ciri-ciri Dajjal disebutkan dalam banyak hadis yang sahih adalah mata kanannya yang paling pertama rusak seperti anggur kering. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, ketahuilah Dajjal buta mata kanannya dan Tuhan kalian tidak buta. Dia akan mengaku sebagai Tuhan. Kemudian dia orangnya memiliki kulit yang kehitam-hitaman serta memiliki dahi yang lebar. Setiap orang beriman bisa membaca di dahinya tertulis 3 huruf kafar. Semua orang yang mengerti tulisan Arab, tidak mengerti tulisan Arab akan bisa tahu dari baca ini. Kafar, kufur. Rambutnya keriting dan orangnya tinggi besar. Kata Nabi SAW, kalau kalian dengan Dajjal keluar di satu lokasi, maka menghindarlah. Walaupun kalian harus lari ke gunung, dia akan keluar membuat kerusakan selama 40 hari. Kata Nabi SAW, 40 hari itu sehari seperti setahun, sehari lagi yang kedua. Pada saat dia tiba di Palestina, waktu yang bersamaan di kota Madinah berkecamuk. Kaum muslimin sepakat semua keluar untuk mengejar Dajjal dan membunuhnya. Keluar dari kota Madinah satu orang yang namanya seperti namanya Nabi Muhammad SAW, Muhammad bin Abdullah, dan dia dari turunan Nabi SAW juga. Dan orang ini punya julukan Mahdi, dikenal dengan Imam Mahdi. Inilah tanda-tanda kiamat yang kedua. Pada saat dia di Mekah, dibayarlah oleh banyak kaum muslimin, tidak disebutkan jumlah pasukannya, maka terbentuklah pasukan jihad yang mengejar Dajjal menuju ke Palestina. Lalu keluar tanda-tanda kiamat 3, langsung berentetan semua. Tanda-tanda kiamat besar yang 3 adalah pada saat pasukan Imam Mahdi dengan pasukan jihad itu tiba di Darul Baydwan.
hadis menyebutkan di menara itulah, di masjid itulah Imam Mahdi mampir sholat asar bersama pasukannya. Dikatakan Isa alaihissalam akan turun sambil memegang kedua sayapnya malaikat, dan dari rambutnya yang basah meneteskan air. Maka dia pun turun, lalu kemudian dia masuk, dan orang-orang merasa itu mengenalnya kalau dia adalah Isa, dan mereka sudah tahu ini masanya, keluarnya Dajjal, ini Mahdi sudah ada. Mereka tahu akan turun Isa. Sudah ada informasi seperti yang disampaikan ke Bapak Ibu sekarang, itu mungkin muslimin di sana itu sudah tahu semua. Sholatlah mereka, kemudian mereka menuju ke Palestina. Ringkas cerita adalah Nabi Isa alaihissalam akhirnya tiba dengan pasukan mujahidin di depan pintu gerbang Bahudud. Dajjal mengatakan, bukakan pintu gerbang. Mereka tidak akan mampu melawan kita karena pasukan mereka banyak memang. Maka Dajjal dengan sombongnya menunggu di depan pintu gerbang. Pada saat dibuka, Dajjal kaget melihat ada Isa alaihissalam. Dan pada saat itu kata Nabi SAW, Dajjal paham kalau sudah tiba ajalnya. Begitu melihat Isa alaihissalam, dia lari dan badannya sambil meleleh di depan para pengikutnya. Pada saat Dajjal mati, pengikutnya pada ketakutan semua. Mereka anggap Dajjal Tuhan, mereka anggap Dajjal orang yang perkasa lah, orang yang kebal lah, beragam macam kelebihan. Mereka kaget pada saat mati, maka bertengkarlah mereka, dan akhirnya mereka sembunyi di bawah pohon dan mereka sebatu. Kemudian batu dan pohon akan memberikan penjelasan, hai muslim ini Yahudi bunuhlah. Maka dibunuhlah pada saat itu mereka. Kalau Nabi Isa alaihissalam memimpin di muka bumi, dan kata Nabi SAW, pada saat itu Islam, agama Islam yang boleh Nabi SAW akan masuk ke semua rumah di muka bumi, gak tersisa. Satu dunia ini semuanya Islam. Hadis sahih. Maka Nabi Isa alaihissalam memimpin pada saat itu, disebutkan dalam hadis 40 tahun dengan ketenangan menerapkan hukum Islam. Semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi Muslim. Setelah itu keluar tanda-tanda hari kiamat besar yang keempat, yaitu keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Nabi SAW sebutkan ciri-ciri mereka. Mata mereka suntikannya kecil sehingga mata mereka kelihatan seperti sipit, tapi bola matanya besar. Mereka memiliki rambut yang keriting, dan mereka memiliki poster yang umumnya seperti poster manusia. Ada hadis yang berbunyi mereka akan mendatangi sebuah sungai, kalau tidak salah namanya Sungai Tiberia, airnya banyak mengalir. Kata Nabi SAW, mereka semua minum air sungai itu, dan yang terakhir dari mereka datang sudah tidak dapat air. Artinya air sungainya habis minum. Bayangin berapa banyak jumlahnya. Pada saat itu Nabi SAW mengatakan, Allah berfirman kepada Isa, berkata, wahai Isa, aku akan mengeluarkan hamba-hambaku yang tidak ada seorang pun dari kalian bisa mengalahkannya, termasuk Isa alaihissalam, nggak bisa mengalahkan. Maka selamatkanlah dirimu bersama dengan pengikut-pengikutmu ke Gunung Tur namanya. Nah, dari video tadi, coba ada yang bisa menjelaskan ciri-ciri akhir zaman? Angkat tangan. Dari tadi bisa menjelaskan lagi apa yang ketangkap ciri-ciri akhir zaman? Ada nggak? Angkat tangan. Rehan, 3 saja lah, 3 lah, sebutkan 3 saja. Dijelaskan yang turunnya Dajjal. Dajjal itu adalah seorang makhluk Allah yang musuh besar umat Islam, karena dia membawa fitnah bagi umat Islam. Kedua, ya, ciri kedua. Ciri kedua adalah Dabah, yaitu makhluk melata, tapi saya belum jelas seperti apa makhluknya, cuma dijelaskan bahwa itu makhluk melata. Yang ketiga yaitu Ma'juj dan Ma'juj. Ada 2 suku. Dalam sebagian riwayat ada yang mengatakan bahwa yang satu besar dan yang satu kecil. Nah, coba dalam ciri-ciri kiamat tadi, kira-kira sekarang penalahan kalian, ada nggak ciri-ciri bahwa akhir zaman sudah ada? Coba siapa? Ada, yaitu salah satunya longsor, terus terjadi tsunami. Tsunami. Longsor, tsunami, itu udah di depan kita, di pinggir kita, di sekeliling kita.
sudah terjadi itu. Ada lagi? Ada kira-kira enggak? Nah, saya nanya, ini ciri-ciri ini bisa terjadi apa, bisa bentuknya nyata atau bisa, atau hakiki, atau bisa bermakna isyarah, ya. Ini ciri-ciri kiamat ya. Contoh, ada ulama yang mengatakan bahwa matahari timbul atau terbit dari maghrib, dari barat. Bukan berarti sosok matahari terbit dari baratnya, tapi sifat matahari apa? Panas, artinya menyinari. Dan semua orang butuh matahari, butuh dari panasnya. Nah, ada yang mengatakan ulama bahwa maknanya bukan matahari langsung begini, tapi makna majazi namanya. Artinya segala sesuatu kita berkiblat ke barat. Nah, sadar tidak sadar kita tuh, kalau menurut majazi, kita sudah ada, sudah terjadi sekarang. Semua masyarakat, semua dunia itu berkiblat ke barat. Barat itu mana negara barat? Amerika. Semuanya sekarang gaya Amerika, termasuk pendidikan gaya Amerika ini, ya. Cara berpakaian kita, musik kita, Jaipong, Sunda sudah jarang. Sekarang mah lagu siapa? Lagu barat, ya. Nah, itu salah satu. Kalau makna secara majazi, kalau makna hakiki, mudah-mudahan masih jauh, tapi selama ini sudah ada. Tadi Dajjal itu peperangan, kekacauan sudah banyak. Sekarang Ukraina, Rusia itu kan perang, itu kekacauan. Nah, itu makna majazi sudah ada. Semua kalau makna majazi sudah hadir. Makanya sebentar lagi berarti kiamat. Yang jadi masalah kita itu setelah kiamat mau kemana? Karena dalam ayat hanya ada dua, surga dan neraka. Itu saja. Sementara penjelasan tentang hari akhir, insya Allah pertemuan yang akan datang akan berlanjut. Namun sebelum diakhiri, ada yang akan ditanyakan? Untuk setiap ciri-cirinya memiliki waktu yang sama atau tidak setiap fasenya? Fase maksudnya? Contoh dari, oh ya, fase, contoh misalkan matahari terbit dari, oh ya, tidak berbarengan. Itu yang jelas jawabannya wallahu alam. Tapi menurut referensi yang saya baca, itu adalah tidak berbarengan sekaligus. Dajjal datang, matahari bukan, tapi berangsur-angsur. Nah, tanda-tanda itu menunjukkan akhir zaman. Ada lagi? Benar kalau hari akhir yang hidup di dunia ini manusia, yang hidupnya kafir, kalau Islam nggak ada. Apabila ada keterangan seperti itu, ini akan terjadi kiamat kubro. Kiamatnya ada surah kubro. Apabila semua tidak ada yang membaca syahadat, itu akan dihancurkan. Makanya kita berterima kasih sesama kita muslim, ada muslim, dan sebarkan. Kalau kita menyebarkan terus muslim itu, keimanan kita kepada yang lain, itu sama dengan kita meregenerasi kehidupan di bumi ini panjang. Itu dalam hadis seperti itu. Ada lagi? Blok sini, blok belakang. Ada? Tidak ada? Cukup sekian. Kita akhiri dengan sama-sama baca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.